Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Pak Yudi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sudah pertemuan kedua ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas materi atau kompetensi dasar mengenai memahami konsep kewarganegaraan digital dan menerapkan teknik penulisan search engine atau mesin pencari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dua kompetensi dasar berikutnya, yaitu kompetensi dasar menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Dan yang kedua adalah kompetensi dasar menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Nah, jadi nanti anak-anakku saya akan membahas di kompetensi dasar pertama, yaitu apa sih komunikasi asinkron dan komunikasi sinkron dalam jaringan ya. Dan yang kedua nanti kita akan mencoba menggunakan aplikasi yang berbasis perangkat pembelajaran kolaboratif daring. Oke, kita masuk ke materi yang pertama anak-anak, yang yaitu komunikasi daring. Nah, apa sih komunikasi daring itu? Jadi komunikasi daring adalah komunikasi yang dilakukan di dalam jaringan ya. Di dalam jaringan itu berarti kalian menggunakan media atau alat teknologi yang terbaru sekarang mungkin ya, seperti smartphone, handphone, laptop, atau gadget-gadget lain yang kalian miliki. Nah, lalu memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan komunikasi daring. Jadi ini saya contohkan saja. Komunikasi daring itu adalah yang pertama mungkin di kegiatan belajar sekarang berbasis daring, kalian bisa menggunakan Zoom, menggunakan WhatsApp, menggunakan Classroom dan yang lainnya. Itu termasuk ke dalam komunikasi daring atau pembelajaran daring ya. Nah, lalu apa keunggulan dan kelemahannya untuk komunikasi daring tersebut? Jadi komunikasi daring memiliki keunggulan ya. Yang pertama mungkin ya, dibandingkan komunikasi secara konvensional atau secara biasa ya, bertemu secara langsung tatap muka. Jadi untuk komunikasi daring yang pertama adalah jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, ini mungkin kita rasakan sekarang ya, kapan saja. Walaupun sekarang belajar itu menggunakan jadwal, tapi sebenarnya ini bisa dilihat kapan saja dan di mana saja tentunya. Walaupun terbatas jarak, sekarang kita masih bisa terus berkomunikasi secara daring ya, secara dalam jaringan internet ya. Nah, lalu yang kedua adalah mungkin efisiensi biaya. Walaupun secara tidak langsung kalian berpikir, Pak, kita memerlukan kuota, kita memerlukan, tapi kalau kita ekuivalenkan, mungkin kalau kalian datang ke satu tempat itu juga membutuhkan biaya ya, entah dari transportnya, entah dari ongkosnya, entah dari makannya dan yang lain-lainnya. Yang mungkin itu dari sisi efisiensi biayanya. Terus yang kedua adalah yang ketiga, mohon maaf, yaitu efisiensi waktu ya. Jadi komunikasi ini dapat dilakukan dengan cepat sekali ya, tanpa harus membuang waktu. Ya tadi saya bilang, perjalanan kamu ke sekolah atau perjalanan kamu ke tempat rapat atau kemanapun gitu ya kan. Nah, itu membuat efisiensi waktu itu sendiri ya. Lalu yang keempat yaitu terintegrasinya dengan layanan TIK. Nah, itu yang tadi saya maksud. Ketika kalian melakukan komunikasi daring ya kan, maka kalian menggunakan teknologi TIK ya, teknologi informasi komunikasi yang kalian miliki, yaitu seperti gadget, laptop, televisi dan yang lain-lainnya. Nah, lalu yang kelima yaitu keunggulannya adalah meningkatkan intensitas berkomunikasi. Mungkin ini yang tidak terbiasa berkomunikasi di dunia nyata, mungkin ini akan terdorong untuk bisa berkomunikasi di dalam jaringan ya. Terus yang
terakhir keunggulannya itu meningkatkan partisipasi. Ya, jadi dengan terbukanya jalur komunikasi, maka akan jauh lebih banyak orang yang terhubung ke sini, walaupun secara fakta belum terrealisasi secara 100%. Nah, selain keunggulan, tentu komunikasi daring ini sendiri memiliki kelemahan, ya. Yang pertama adalah tidak mewakili emosi pengguna. Jadi seperti intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, ya kan, itu yang memang relatif harus dilakukan secara langsung, bertatap muka. Terus kelemahan lainnya adalah memerlukan perangkat khusus. Ya, tentunya dengan komunikasi daring ini kalian tidak bisa tanpa menggunakan gadget ataupun handphone ataupun laptop yang kalian gunakan, ya kan. Kalau hanya sebatas menggunakan tidak menggunakan peralatan yang tadi saya sebutkan, itu agak sedikit sulit dilakukan komunikasi secara daring, ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak banyaknya informasi yang terlalu banyak informasi yang tidak penting yang masuk jadinya, ya. Jadi mungkin ini sudah terasa oleh kalian ketika kita melaksanakan komunikasi daring menggunakan Zoom misalkan. Nah, ini banyak sekali mungkin yang suara-suara yang kurang jelas atau yang tidak perlu dilontarkan ya. Ini sedikit memang harus jadi etika untuk kalian, seperti yang saya bahas kemarin ketika kalian menggunakan menggunakan internet, itu kalian harus bijak, ya. Tentunya harus bijak. Jadi kalian harus bisa menggunakan internet secara bijak. Lalu yang berikutnya adalah kelemahannya adalah menyita konsentrasi. Jadi melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain. Nah, jadi tentunya di sini memang harus memerlukan fokus tersendiri. Makanya pembelajaran di SMK PGR 1 itu menggunakan jadwal. Lalu yang berikutnya yang perlu kalian pahami, selain keunggulan dan kelemahan komunikasi daring, juga komunikasi daring itu memiliki dua jenis, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron, ya. Apa sih, Pak, komunikasi daring sinkron itu? Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah kita pahami, komunikasi daring sinkron itu serempak, maksudnya bareng-bareng, serempak, ya. Contohnya apa sih? Ya, kalau kita mungkin sedikit contohkan, banyak juga, ya. Zoom adalah salah satu komunikasi daring sinkron. WhatsApp juga termasuk komunikasi daring sinkron, ya kan? Atau Google Classroom ataupun yang lain-lainnya itu masuk ke dalam komunikasi daring sinkron. Jadi kalau kita terjemahkan, komunikasi daring sinkron itu adalah serempak, ya. Serempak, jadi tidak tertunda tapi serempak. Oke, seperti itu, ya. Kalau contoh-contohnya mungkin tadi saya sudah sebutkan, ya, banyak banget, ya, seperti video chat, text chatting, ya kan. Contoh-contoh aplikasinya tadi sudah saya kasih tahu juga, seperti Zoom, WhatsApp, atau mungkin apalagi aplikasi-aplikasi medsos lainnya yang bisa digunakan, ya kan. Lalu yang kedua jenisnya adalah jenis komunikasi daring adalah komunikasi daring asinkron. Apa sih, Pak, komunikasi daring asinkron? Jadi asinkron itu kebalikan dari sinkron, yaitu tidak serempak, ya, atau tak serempak, ya. Jadi komunikasinya tidak serempak. Jadi ini kalau saya contohkan komunikasi asinkron itu adalah email, forum, ini termasuk rekaman visual, ya. Video yang kalian tonton ini termasuk rekaman simulasi visual, ya. Jadi ini tertunda. Sebenarnya saya bikinnya kapan, baru dilihat oleh kalian pada jadwal yang kalian terima, seperti itu. Itu termasuk tak serempak, ya. Dan yang perlu kalian pahami adalah komponen-komponen pendukungnya, ya. Komponen pendukungnya sama seperti yang kalian pelajari di SMP dalam komunikasi daring itu. Tentunya yang pertama adalah software, itu
perangkat lunaknya, yang kedua hardware-nya, yang ketiganya brainware-nya, ya itu kalian yang menggunakannya untuk yang asinkronnya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu anak-anak, komunikasi daring, sinkron dan asinkron ya. Pengenalan sedikit tentang komunikasi daring, sinkron dan asinkron. Nah, berikutnya nanti saya akan juga buatkan video tentang fitur aplikasi, tentunya ya, aplikasi yang menggunakan pembelajaran kolaboratif daring. Jadi nanti kita akan membahas tentang Google Classroom di sini. Jadi bagaimana sih kalian menggunakan Google Classroom yang baik dan benar? Bagaimana sih kalian bisa melihat materi-materi yang ada di Classroom? Bagaimana sih kalian mengerjakan tugas yang ada di Classroom? Bagaimana kalian melihat nilai yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian di Google Classroom? Untuk kompetensi yang kedua yaitu menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Jadi kita akan membahas di sini materi perangkat lunak yang kita gunakan atau software yang kita gunakan adalah Google Classroom. Tentu beberapa dari kalian sudah tergabung di Google Classroom ya. Jadi nanti kita akan coba bahas bagaimana menggunakan Google Classroom dengan lebih baik tentunya. Oke, di sini saya punya Classroom, punya aplikasi Google Classroom. Di sini saya contohkan saya sudah tergabung di kelas 10 AK1. Untuk kelas yang lainnya menyesuaikan saja. Jadi di sini kalau saya klik Google Classroom di sini, kita akan lihat saya sudah tergabung di kelas 10 AK1 ya. Kelas 10 AK1. Nah, ada apa sih, bagaimana sih menggunakan kelas ini? Jadi di sini ada 10 AK1. Ketika saya klik, mungkin akan masuk ke dalam 10 AK1, ke classroom-nya 10 AK1. Jadi cukup banyak di sini yang bisa kita gunakan. Yang paling utama adalah mungkin di atas ini ada garis 3 ya. Garis 3 ini kita perlu pahami dulu. Ketika kita klik di sini, nah di sini ada menu classes, ada kalender ya kan. Jadi classes itu adalah mengenai kelas ini sendiri ya, mengenai kelas 10 AK1-nya sendiri. Lalu untuk menu yang kalender ini biasanya ketika ini akan terbuka ke Google Calendar. Ini biasanya kalau nanti kalian gunakan menu ini, di sini akan banyak sekali ya tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Jadi di sini adalah tenggang waktunya, kalian bisa menentukan, oh ternyata misalkan di sini ada tugas PAI sampai tanggal 11 Agustus, lalu ada tugas dan yang lain-lainnya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini mungkin kalau kalian klik salah satunya, ini akan terbuka seperti ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kita back ya, kita back penggunaan yang kalender tadi. Lalu yang to do ini adalah tugas-tugas yang memang harus kalian kerjakan ya, tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Contoh, walaupun di sini ada yang menggunakan absen untuk absen ya kan, untuk tugas ekonomi bisnis, tugas sejarah dan yang lain-lainnya. Nah, maksud dari missing ini kalian sudah lewat waktunya ya. Di sini kan ditentukan 2 Agustus tanggal 10. Ini sudah lewat. Sekarang tanggal sudah lewat dari tanggal 10 Agustus. Dan yang di bawahnya ini masih bisa kalian kerjakan ya. Yang di bawah ini masih bisa kalian kerjakan. Lalu di sini pun di to do ini kalian bisa ngecek tugas mana saja yang sudah kalian kerjakan, yaitu di done di sini. Nah, ini kebetulan saya memang belum mengerjakan apa-apa. Saya contohkan, misalkan di sini saya akan mengerjakan ekonomi bisnis misalkan. Oh, di sini ada ekonomi bisnis, jumlah poinnya 100 poin. Add class comment itu nanti akan muncul di kelas AK1. Tapi kalau kalian mau memberikan jawaban kepada guru kalian, misalkan kalian jawab di bawah sini, yaitu your work add private comment. Nah, di sini kalian bisa klik ya di sini. Nah, di sini kalian bisa tulis jawaban ya, jawaban kalian apa gitu ya kan, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya kan. Lalu apabila dirasa kalian perlu melampirkan file
semisalkan foto atau video. Nah, itu kalian bisa menggunakan add attachment yang ada di sini. Ini ada tulisan tambah add attachment. Misalkan di sini guru kalian untuk tugas ini tolong dilengkapi dengan video presentasi. Nah, di sini mungkin kalian tinggal klik add attachment, lalu kalian semisalkan mau mengupload foto, mau merekod video, di sini drive, ini datanya sudah tersimpan di drive. Link itu misalkan link website atau file, kalian akan upload file di sini, atau kalian mau take foto secara langsung, ambil foto ya, ini akan masuk ke kamera, nanti take foto itu, lalu record video itu mungkin kalau nanti kalian merekam jawabannya dalam bentuk rekaman video atau dalam bentuk Google Doc, Google Slide dan yang lain-lainnya. Nah, ini biasanya yang sering digunakan adalah file ya, file apabila kalian sudah merekam terlebih dahulu video kalian atau telah mengambil foto sebelumnya. Oke, saya akan contohkan saja, misalkan file sini nanti akan diarahkan ke desain kalian. Nah, ini bisa nanti kalian memilih misalkan picture, nah seperti ini ya, seperti itu. Oke, atau kalian tinggal pilih nanti ada di mana file yang akan kalian lampirkan. Oke, kita back seperti ini. Nah, ini perlu dan tidaknya tergantung dari tugas yang kalian yang diberikan oleh guru kalian. Oke, apabila sudah selesai, oke, di sini ada status assign. Assign itu adalah berarti sudah ditugaskan kepada kalian. Jadi nanti ini akan berpengaruh kepada guru yang memberikan tugas ke kalian itu nanti sudah memberikan tugas kepada akun kalian. Jadi kalau kalian belum mengerjakan, itu nanti akan ketahuan bahwa kalian memang belum mengerjakan, seperti itu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Di sini jawabannya sudah, nanti akan saya kirim Nah, kalau sudah di sini kalau kalian memang sudah mengerjakan, jawaban di sini sudah jelas lengkap, kalian tinggal menekan tombol mark as done atau tandai sudah selesai. Nah, ketika kalian klik mark as done, you didn't attach anything to mark as done. Nah, jadi di sini pekerjaan kalian sudah dikirim ke guru kalian ya, seperti itu. Lalu di sini untuk jawabannya itu, mohon maaf, mark as done itu maksudnya adalah kalau kalian melampirkan file. Tapi kalau jawabannya dalam bentuk teks seperti ini yang kalian ketik di sini, maka kalian tinggal kirim send di sini ya, kalian kirim send. Nah, maka jawaban kalian pun akan terkirim secara langsung, seperti itu. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi nah di sini kalau kita klik done, nah ini tugas sudah saya kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian lihatnya di tombol di tombol yang 3 ini, to do ya. Oke. Oh, di bawahnya ada archive class, ada classroom folder. Archive class itu kelas yang sudah kalian buang tapi ini nggak perlu ya. Lalu classroom folder, nah ini nanti kalian bisa akses ke Google Drive yang diberikan oleh guru-guru kalian. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Terus setting ini untuk mengatur update fotonya. Jadi usahakan update foto kalian di sini dengan foto asli kalian ya. Lalu yang lain-lainnya ini tidak perlu kalian rubah. Untuk yang setting, lalu help untuk bertanya, tapi kebanyakan ini memang dalam bahasa Inggris. Privacy policy ini kebijakan-kebijakan dari Google Classroom dan term of service-nya, seperti itu ya. Oke, lalu apalagi Pak yang ada di Google Classroom selain menu yang ada di sini, ya kan? Nah, di sini kalau kalian scroll ke bawah, nah ini sudah banyak sekali guru-guru kalian yang sudah memberikan pertanyaan ya, tugas pertanyaan seperti ini. Ini kalian bisa scroll, ya kan? Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kalian bisa mengecek pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru di sini, ya kan, ataupun materi ya, bukan hanya pertanyaan tetapi juga materi ya, seperti itu. Nah, apakah kalian bisa berkomentar di sini? Ya bisa. Nah, di sini kamu bisa
berkomentar. Cuma untuk kelas komen itu berarti kalian nanti akan komen dan diketahui oleh seluruh kelas. Misalkan, siap Pak, saya kerjakan. Misalkan, saya kerjakan. Misalkan seperti ini. Kalian kirim ini nanti akan muncul di semua kelas kalian. Nah, di sini sudah tertambah satu kelas komen. Oke, seperti itu. Lalu menu lainnya adalah yang perlu kalian pahami, stream di sini. Nah, stream itu ini adalah secara keseluruhan ya. Ini disebut dengan stream. Ya, jadi ini yang sudah ada di kelas kalian. Ya, bukan hanya bentuk tugas ya, tapi materi dan yang lainnya di sini adalah dalam di menu stream. Lalu classwork. Nah, ini classwork itu kalian juga sebenarnya ini hampir sama fungsinya dengan to do yang tadi di sini ya. To do yang di sini ya, seperti itu. Lalu kalian juga bisa melihat anggota yang ada di kelas yang kalian ikuti. Di sini people. Nah, bisa di sini adalah ada guru atau teacher yang mengajar di kelas kalian. Ini banyak juga yang sudah tergabung ya. Jadi ini Bapak Ibu guru kalian. Nah, juga kalian bisa melihat teman-teman kalian yang sudah tergabung di bawah sini ya. Nah, ini Bu Ratna Andriana masuk ke dalam siswa ya. Oke, terus apalagi Pak yang bisa kita lihat di dalam Google Classroom. Nah, di sini ada menu. Kalau di sini garis 3, di sini titik 3 ya, di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini apa? Refresh atau send Google Feedback. Refresh itu untuk mengecek apakah ada tugas baru yang masuk dalam waktu yang kalian jalankan sekarang. Lalu di sini ada huruf I. Apa ini maksudnya? Nah, ini about tentang 10 AK1. Nah, seperti itu. Oke, secara global seperti itu anak-anakku. Jadi penggunaan Google Classroom itu sangat mudah ya tentunya. Nah, ini tidak memerlukan keahlian khusus, sebenarnya tinggal kalian coba-coba saja. Yang jadi permasalahan dalam menggunakan fasilitas komunikasi daring atau pembelajaran daring adalah satu, mungkin kalian terbentur dengan jaringan, terbentur dengan sinyal, terbentur dengan yang lain-lainnya, tentu masih banyak faktor-faktor lainnya. Tapi yang paling utama yang sangat menghalangi kalian adalah rasa ingin belajarnya. Nah, ini yang paling sulit. Jadi saya berpesan di dalam pelajaran simulasi komunikasi dan digital, secara bijak kalian juga harus tumbuhkan rasa semangat walaupun keadaan sekarang harus belajar melalui daring ya. Jadi jangan bermalas-malasan, tetap semangat, tetap belajar walaupun ini memerlukan pembiayaan lain. Tapi kalau kita ekuivalenkan ketika kalian harus berangkat ke sekolah, itu sebenarnya sama saja ya, seperti itu. Tapi kan Pak, masa pandemi ini keuangan sulit dan ya memang semuanya kita terdampak terdampak dalam keadaan ini. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bijak, kita tetap semangat untuk terus berkarya. Oke. Jadi mohon maaf, terus belajar ya. Jadi itu untuk kompetensi dasar menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring ya. Jadi nanti untuk tugas saya akan sampaikan di minggu depan melalui grup WA atau grup Classroom. Untuk hari ini untuk kali ini kita masih belajar secara materi. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berpartisipasi, yang sudah mau meluangkan waktunya, yang sudah mau belajar. Tentunya tidak ada kata penghalang. Tentunya kalian adalah generasi-generasi bangsa, penerus bangsa Indonesia yang tentunya harus tetap semangat, harus tetap memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam hal yang positif tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.